Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang pendekar sakti yang turun gunung setelah menguasai ilmu tingkat tinggi dengan jurus pukulan yang mematikan. Tujuan awalnya untuk melindungi orang terdekatnya, namun tanpa disangka dia harus menghadapi sekte terbesar yang berambisi ingin menguasai dunia persilatan. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali di sebuah perguruan tua wilayah terpencil pegunungan. Kita diperlihatkan dengan seorang murid yang paling sakti yang memiliki jurus pukulan mematikan. Dia bernama Lin-Kun, sedang berlatih bela diri bersama para murid lainnya. Pada saat sedang berlatih, muncul guru besar dan seniornya. Dia menegur untuk tidak menyombongkan diri karena ilmu kesaktian bukan untuk dipamerkan. Namun senior marah ketika Lin-Kun mengatakan bahwa bela diri untuk menumpas kejahatan. Sontak saja dia marah dan menantang Lin-Kun. Sang guru menghentikan pertarungannya saat Lin-Kun akan menghajar seniornya. Kemudian Lin-Kun dipanggil gurunya untuk menghadap. Dan ternyata guru besar menyampaikan sesuatu yang membuatnya terkejut, bahwa kini saatnya Lin-Kun untuk turun gunung agar bisa mencari jati dirinya. Sang guru pun berpesan untuk menggunakan bela dirinya kepada kebenaran. Di tempat lain, terlihat seorang kakak beradik bernama Yan Peng dan Yan Yu. Mereka dihadang oleh pasukan bertopeng dari sekte Wangu ingin merebut buku sakti milik gurunya. Mereka pun menyerang dengan brutal. Dengan tepat waktu, Lin-Kun muncul membantu mereka berdua yang kebetulan lewat melalui jalan yang sama. Mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Lin-Kun yang mengetahui bahwa mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu akan pergi ke Guangdong. Dia pun mengajaknya untuk jalan bersama. Namun sang kakak menolak karena ada urusan lain. Mereka pun berpisah dan melanjutkan perjalanannya masing-masing. Singkat cerita, di kampung halaman Guangdong, terlihat seorang wanita cantik bernama Bai Si sedang diganggu oleh seseorang bernama Hudai. Hudai adalah anak saudagar terkaya di Guangdong. Karena merasa risih dengan perlakuannya, Bai Si pun pergi dari sana namun dikejar oleh anak buahnya. Dan tiba-tiba Lin-Kun muncul menghajar mereka. Dengan mudahnya Lin-Kun mengalahkan mereka. Lin-Kun mengatakan kepada Bai Si bahwa dia adalah teman masa kecilnya dulu, di mana mereka dan kakaknya Bai Si yang bernama Lian sering dihina oleh Hudai dan kawan-kawannya, hingga Lian dibuat pincang oleh Hudai dan berbekas hingga saat ini. Dan semenjak kejadian itu, Lin-Kun memutuskan untuk belajar ilmu bela diri agar dapat melindungi orang terdekatnya. Bai Si kemudian mengajak Lin-Kun untuk menemui kakaknya. Lian pun terkejut ketika adiknya mengatakan bahwa dia adalah Lin-Kun, teman masa kecilnya yang sudah bertahun-tahun tak bertemu. Malam harinya, anak buah Hudai yang masih dendam mendatangi kediaman Lian. Dengan kejamnya mereka membakar rumahnya. Saat Lin-Kun berhasil mendobrak pintu, terlihat jelas anak buah Hudai yang melakukannya. Lin-Kun pun dengan segera mengejar mereka. Namun saat Lin-Kun akan menghajar penasehat Hudai, tiba-tiba muncul seorang pendekar sakti bernama Ketua Su marah karena merasa telah terganggu oleh keributan mereka. Saat pertarungan masih berlangsung, tiba-tiba muncul pendekar bersaudara melerai perkelahian mereka. Dua pendekar tersebut yang mengenali satu sama lain. Kepada Lin-Kun dan Ketua Su menjelaskan bahwa Ketua Su dan Lin-Kun terjadi kesalahpahaman. Ketua Su pun merasa malu dan bersalah, namun anak buah Hudai sudah melarikan diri. Kemudian Yan Yu memanggil serangga dengan seruling saktinya untuk mengejar anak buah Hudai.
Yan Peng menunjukkan buku rahasia kepada Ketua Su, di mana buku tersebut adalah petunjuk untuk membuat penawar racun yang dibuat oleh Sekte Wangu. Orang yang keracunan akan hilang kendali dan sangat berbahaya. Dan ternyata di wilayah Guangdong sedang terjadi wabah racun yang mematikan yang dibuat oleh Sekte Wangu, di mana wabah tersebut mengincar para pendekar bela diri agar bisa dikendalikan oleh Sekte Wangu untuk menguasai dunia persilatan. Kedua pendekar dan Ketua Su sedang mencoba untuk melawan Sekte Wangu yang mempunyai pasukan dan para pendekar berilmu tinggi. Untuk itu Ketua Su mengajak Ling Kun ikut bergabung membantu melawan Sekte Wangu. Namun Ling Kun menolak karena bukan urusannya. Dia hanya ingin melindungi kedua temannya. Anak buah Hudai yang babak belur oleh serangga meringis kesakitan. Hudai pun marah terlebih saat mengetahui bahwa Ling Kun lah pelakunya, musuh bebuyutan lamanya. Keesokan harinya Hudai beserta anak buahnya mendatangi Ling Kun. Dengan sombongnya dia mengancam Ling Kun dan temannya untuk berlutut di hadapannya. Sang kakak yang tidak mengetahui Ling Kun bisa bela diri mencoba untuk memohon agar memaafkannya. Namun Hudai malah menendangnya. Ling Kun yang sudah tidak tahan melihatnya, dia pun menghajar mereka. Hudai yang merasa terhina atas kekalahannya marah kepada anak buahnya yang tidak berguna. Tak berselang lama ayahnya pun datang. Hudai mengadu kepada sang ayah yang bernama King Yun agar segera bertindak menghabisi Ling Kun. Namun tak disangka sang ayah malah memarahi Hudai atas perbuatannya dan menghukum Hudai untuk tidak keluar rumah beberapa hari. Keesokan harinya, Ling Kun mengantar Bai Si belanja ke pasar. Saat sedang berjalan, Ling Kun dikejutkan dengan banyak orang yang berlarian. Dan ternyata King Yun sedang memberikan makanan gratis kepada para penduduk. Bai Si pun menjelaskan bahwa King Yun adalah ayah dari Hudai. Ling Kun merasa salut dengan King Yun yang memiliki sifat dermawan meski anaknya berandalan. Mereka pun melanjutkan lagi jalan-jalannya lalu beristirahat sambil makan. Namun tak berselang lama tiba-tiba muncul seorang pendekar seperti hilang kendali dan membuat kekacauan. Pada saat si pedagang akan dihabisinya, dengan terpaksa Ling Kun menolongnya. Dan tiba-tiba Ketua Su muncul melumpuhkannya. Dia pun memeriksanya dan ternyata pendekar tersebut terkena racun hilang kendali yang disebut racun Kimen dari Sekte Wangu. Ketua Su menjelaskan bahwa pendekar itu terkena racun Kimen. Jika dibiarkan akan terjadi bencana yang besar. Dan lagi-lagi Ketua Su mengajak Ling Kun untuk bergabung melawan Sekte Wangu. Namun Ling Kun tetap teguh dengan pendiriannya menolak ajakan Ketua Su. Seperginya Ketua Su, penasihat Hudai datang mengatakan bahwa Ling Kun diundang makan malam oleh Hudai sebagai bentuk permintaan maaf dan menjalin pertemanan. Ling Kun yang tidak punya pikiran buruk bersedia memenuhi undangan tersebut. Dan pada malam harinya, Ling Kun memenuhi undangannya, mereka berdua pun berbincang sambil makan malam di sebuah perahu. Hudai pun meminta maaf kepada Ling Kun dan kedua temannya. Namun ternyata Ling Kun dijebak. Saat Hudai ketakutan melarikan diri, Ling Kun sudah berada di hadapannya. Dia pun meminta maaf lagi kali ini dengan sungguh-sungguh. Namun saat Ling Kun sudah memaafkannya dan pergi, tiba-tiba Hudai melesatkan senjata yang sudah berisi racun Kimen mengarah kepada Ling Kun. Dengan sigap Ling Kun pun membalikkan serangan tersebut hingga mengenai tangan Hudai sendiri. Dan tak berselang lama sang ayah pun muncul dengan memarahi Hudai. Melihat tangannya terkena racun Kimen, King Sun pun langsung menebasnya. Dia kemudian meminta maaf kepada Ling Kun dan memohon untuk memaafkan dan melepaskan anaknya. Setibanya di rumah, Hudai segera diobati oleh tabib dan dia pun selamat dari racunnya. Namun King Yun marah besar kepada Ling Kun yang telah menyebabkan anaknya menderita. Dia menaruh dendam yang mendalam dan segera melakukan siasat dengan mengutus dua pendekar sakti untuk menghabisi Ling Kun. Keesokan harinya, Bai Si yang sedang sendirian didatangi oleh Hudai dan anak buahnya. Bai Si yang tidak berdaya dibawa oleh Hudai dan dilecehkan. Sementara Ling Kun yang masih dalam perjalanan pulang dari pasar bertemu dengan Ketua Su yang terluka. Dia meminta bantuan untuk melawan pasukan Sekte Wangu yang telah mengeroyoknya. Mereka pun berjalan dengan jarak tempuh yang jauh hingga memasuki sebuah hutan. Namun di perjalanan Ling Kun curiga karena Ketua Su tidak membawa botol minumannya. Dan benar saja, ternyata orang tersebut bukanlah Ketua Su, melainkan pendekar utusan King Yun yang menyamar.
Malam harinya, sang kakak pun tiba di rumah yang mendapati adiknya sudah lemas tak berdaya. Ternyata Hudai dan anak buahnya masih berada di sana. Lian pun dipukuli hingga tewas. Dan tak lama kemudian, Lingkun pun tiba di sana. Dia sangat terkejut melihat Lian sudah tak bernyawa. Dan dia semakin terkejut lagi ketika melihat Bai Xi juga sudah tewas. Lingkun yang kini sudah tidak punya siapa-siapa lagi, yang ada dalam benaknya hanya balas dendam. Dia marah dan murka mencari Hudai ke rumahnya, namun Hudai dan keluarganya sudah tidak berada di kediamannya. Kemarahan Lingkun mencari Hudai tersebar dan sampai ke telinga ayahnya. Hudai yang panik meminta perlindungan ayahnya. Sang ayah pun dengan tenang menghadapinya. Dia akan melakukan siasat untuk mengadu domba Lingkun dengan para perguruan lainnya. Dengan pura-pura akan memberitahu keberadaan Hudai yang dilindungi oleh salah satu perguruan, agar Lingkun menyerang seluruh perguruan satu persatu. Dengan siasat seperti ini, King Yun secara tidak langsung memanfaatkan Lingkun dalam menjalankan rencananya menguasai dunia persilatan. Dan benar saja, Lingkun terjebak oleh siasat King Yun. Dengan amarah yang memuncak, dia mendatangi seluruh perguruan satu persatu dengan petunjuk melalui sebuah surat rahasia. Pada saat Lingkun akan menghabisi perguruan terakhir, Ketua Su datang dan mengingatkannya untuk jangan percaya begitu saja dengan surat yang diterimanya, sehingga membuat Lingkun menjadi jahat dan tak terkendali. Ketua Su kemudian membawa Lingkun untuk menunjukkan di mana Hudai yang sebenarnya. Mereka berdua pun pergi dengan menyamar sebagai pasukannya mendatangi markas besar Sekte Wangu, dan benar saja Hudai sedang berada di sana. Lingkun yang murka langsung menyerangnya. Lingkun berhasil membuka topeng ketua sekte Wangu dan ternyata dia adalah King Sun. Tak disangka seorang saudagar yang dermawan ternyata orang yang paling jahat dan kejam. Ketua Su pemimpin sekte pengemis pun membuka topengnya dan ternyata mereka adalah musuh bebuyutan dari dulu. Lalu King Sun mengendalikan para pendekar yang sudah diracuni untuk melawan mereka berdua. Lingkun tak mampu menandingi kesaktian ketua Wangu. Dengan kondisi tak berdaya, Lingkun dimasukkan racun Kimen secara paksa. Ketua Su yang melihatnya segera memanggil pasukan serangga. Dan dengan segera Ketua Su membawa Lingkun pergi dari sana. Akhirnya Lingkun dan Ketua Su berhasil melarikan diri dan tiba di kediaman pendekar bersaudara. Namun Lingkun terkena racun mematikan yang bisa menghilangkan kendalinya. Janpeng dan Ketua Su mencoba untuk mengobati Lingkun dari petunjuk buku sakti milik gurunya. Namun mereka kesulitan memberikan obatnya karena efek dari racun tersebut membuat Lingkun hilang kendali dan mereka tak mampu menahan pukulannya. Dan tak berselang lama, Yan Yu pun datang. Dia berhasil memberikan obatnya karena yang terlihat oleh Lingkun adalah Bai Xi. Dan ternyata obat tersebut hanya bersifat sementara. Sedangkan obat yang asli hanya berada di sekte Wangu. Yan Yu kemudian merencanakan siasat untuk menjebak Hudai dengan memberitahu keberadaan Lingkun agar bisa mendapatkan obat penawarnya. Saat Lingkun masih hilang kendali, tiba-tiba dia terhenti saat mendengar musik yang dimainkan oleh Yan Yu. Dan ternyata musik tersebut berhasil menyembuhkan Lingkun dari racun tersebut. Dari sini mereka mengetahui bahwa selain racikan obat dari buku sakti, ternyata harus disertai aliran musik yang menenangkan. Malam harinya Lingkun menyendiri di tepi sungai sambil mengingat kembali jurus King Sun yang sulit ditaklukkan. Tak berselang lama Yan Yu datang dan mencoba untuk menghibur Lingkun. Perhatian Lingkun tertuju pada gelang yang dipakai Yan Yu. Dari sini akhirnya ia menemukan cara untuk dapat mengalahkan King Yun beserta sektenya.
Keesokan harinya, Ling Kun berlatih dengan menggunakan gelang besi yang dipakai di kedua tangannya. Dari hari ke hari, dia terus berlatih keras hingga kesaktiannya bertambah berkali lipat. Dan singkat cerita, Ling Kun siap membalaskan dendamnya dengan strategi yang sudah direncanakan dengan pembagian tugas masing-masing. Pendekar bersaudara akan pergi ke wilayah pemimpin aliansi dunia bela diri untuk mencegah serangan sekte Wangu. Ketua Su dan anggota sektenya bertugas menyergap di perbatasan kota, sedangkan Ling Kun sendiri akan menyerang markas besar sekte Wangu seorang diri. Ling Kun kemudian menggunakan jurus gelang besinya untuk menangkal ilusi yang dipakai King Yun kepada pasukannya dan terbukti berhasil. Setelah semua anak buahnya dilumpuhkan, dia pun langsung melawan King Yun. Dan akhirnya, Ling Kun berhasil menghabisi King Yun dengan jurus tangan besi. Lalu dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan kisah film pun selesai. 江湖恩怨情仇。